Tema Hari Pers Nasional tahun ini adalah Pers Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa. Tema ini kami pilih karena sesuai dengan hajatan besar yang sedang dilakukan oleh bangsa kita, yaitu pemilihan umum yang sudah dilangsungkan dengan baik pada tanggal 14 Februari yang lalu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena pemilu secara relatif berjalan dengan baik dan lancar, meskipun tentu dengan kondisi geografis dan kerumitan pemilihan umum ada tantangan-tantangannya. Mari kita menunggu dengan sabar pengumuman resmi dari KPU pada bulan Maret nanti, meskipun media massa sudah menyampaikan hasil quick count. Ya, sabar-sabarlah perayaannya. Begitu ya Bapak Presiden. Kita bangga karena dengan pemilu yang seperti itu, maka kita semua Indonesia saat ini bisa bergerak maju, meneruskan geliat pembangunan untuk mencapai cita-cita para pendiri bangsa kita, yakni masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sesuai dengan tema yang dipilih untuk HPN ini, wartawan di Indonesia bertugas untuk mengawal transisi, dan transisi haruslah berjalan dengan baik dan mulus agar pembangunan dapat berjalan terus tanpa jeda. Bapak Ibu sekalian, wartawan Indonesia, kami semua patut berbangga hati karena telah mengawal mulai dari proses pencalonan, proses diterbitkannya DCT, kemudian pencalonan calon-calon presiden maupun legislatif, proses kampanye sampai dengan penghitungan yang saat ini kita jalani. Fungsi informasi, edukasi, kontrol telah dilakukan dengan baik, meskipun tentu ada plus minus di sana sini. Misalnya saja kita melihat ada rasa keberpihakan, partisanship dan sebagainya. Tetapi secara umum apa yang disajikan dalam karya jurnalistik oleh pers Indonesia masih sesuai dengan standar dalam koridor kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, mari kita tepuk tangan untuk masyarakat pers yang telah ikut mensukseskan pemilihan umum. Kehidupan pers sendiri saat ini boleh dikatakan belum berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena masih ada keprihatinan dari sisi ekonomi, pendapatan berkurang, dari sisi kesejahteraan wartawan juga belum bangkit dari keterpurukan. Kemudian yang tentu saja ini berpengaruh tentu kepada produk karya jurnalistik. Padahal kita sudah tahu dari survei dan riset bahwa kedudukan media massa semakin tersisihkan oleh produk informasi dari media sosial yang tidak terverifikasi, yang tidak diedit, dan yang paling fatal lagi adalah tidak ada kode etiknya. Apakah kita akan membiarkan opini publik di Indonesia disetir oleh informasi media sosial? Tentu tidak. Untuk itu kita tentu harus bekerja keras. Saya sendiri berpendapat, ini pendapat pribadi, bahwa negara harus ikut campur, cawe-cawe untuk meningkatkan kompetensi SDM pers. Mengapa? Karena disebut pers adalah pilar keempat, pilar pertama, kedua, ketiga, SDM-nya selalu disiapkan dan dibiayai oleh negara. Ada APBN-nya. Sementara pers yang membentuk opini publik, yang membentuk persepsi publik, membiayai pelatihan dengan dirinya sendiri. Kalau kita merujuk pada undang-undang pers, maka semua harus dari organisasi pers, organisasi perusahaan pers, dan hibah. Padahal organisasi pers dan perusahaan pers saat ini ngos-ngosan. Untuk hidup aja susah, apalagi menyiapkan SDM yang berkualitas. Untuk itu saya berharap bahwa sudah ada nanti gerakan untuk memasukkan pendidikan dan pelatihan wartawan di dalam APBN. Atas dukungan dari Kementerian BUMN, Bapak Ibu sekalian, kami sudah melakukan 10 uji kompetensi mulai dari Aceh, Papua dan Papua Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Kami berharap sisanya, ini Pak Menteri BUMN mestinya mendengar ini, 28 provinsi lagi dan Solo, cabang khusus Solo, dibiayai pelaksanaan uji kompetensinya karena memang
ini ada terhambat dengan puasa Pak Presiden. Kemudian kami juga sudah meluncurkan SJI yang masih kami biayai sendiri karena anggaran di Kementerian Dikbud-Ristek itu belum bisa dicairkan. Mudah-mudahan lebih baik. Yang belum terlaksana Bapak Presiden, sebagaimana kami laporkan kita audiensi adalah upaya pembangunan Geraha Pers Pancasila di Yogyakarta. Kami berharap pemerintah pusat membantu kami karena ketika kami berkonsultasi dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, anggarannya tidak ada katanya Pak. Untuk mindahin kantor aja kami lagi kerepotan ini, minta tolonglah ke Bapak Presiden yang akan menugaskan Menteri PUPR untuk membangunnya. Mudah-mudahan terlaksana. Tamu undangan yang berbahagia, mengapa kami berkeras untuk membangun Geraha Pers Pancasila dengan pusat penelitian dan pelatihan, begitu juga nanti perpustakaan Geraha Pers adalah sebagai bagian dari hitah PWI untuk kembali ke Kongres tahun 1946. Ketika itu dalam suasana Kongres, ketika banyak kantor media diserbu oleh Nika, banyak gangguan-gangguan dan hambatan, justru di dalam Kongres itu keputusan nomor satunya adalah wartawan wajib menjaga kedaulatan bangsa. Jadi wartawan tidak hanya bicara mengenai dirinya sendiri. Nah ini kami ingin kembali mengingatkan kepada khususnya anggota PWI bahwa pertama-tama dia harus mengingat bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Baru yang kedua dia mengatakan bahwa saya berprofesi sebagai wartawan sehingga apapun karya jurnalistiknya ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk NKRI yang kita cintai. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak sudah meminta sejak HPN di Banjarmasin mengenai publisher right. Tadi saya bertanya bisik-bisik, Pak sudah ditanda tangan Pak? Sudah, Alhamdulillah. Jadi mari kita beri aplaus dulu meski ini baru bocoran ya. Publisher right yang dikonsep dan dikerjakan, dibahas, didiskusikan selama 3 tahun akhirnya keluar juga. Kita bangga meskipun tentu saja pemerintah ingin agar Perpres ini nanti bisa membantu daya hidup dari pers Indonesia sekaligus membuat mitigasi-mitigasi, membuat pers Indonesia dapat kembali eksis sebagai pilar demokrasi yang keempat. Terima kasih sekali lagi Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang undangan yang terhormat. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan dapat terlaksana. Dirgahayu Pers Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengar